Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film Zakah yang 2. Kembali kita akan melanjutkan serial The Walking Dead Season 5 di episode yang ke-13. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja dan enjoy the movie. Pada episode kali ini, Rick, Daryl, dan Carol terlihat merencanakan pencurian senjata yang disimpan oleh Deanna di gudang. Terlebih mereka masih merasa was-was jika suatu saat terjadi hal yang tak diinginkan. Lantas, Carol yang kini berpura-pura menjadi emak-emak lemah, berencana untuk membuka slot jendela secara diam-diam dan menyusup ketika ada kesempatan. Carol pun berkata jika ia tidak bisa pulang dengan peluru penuh karena takut kegegeannya tercium oleh yang lain. Sontak mereka pun heran saat melihat simbol W pada jidat zombie seperti yang ia lihat saat momen kematian Tyrese. Dirasa hanya mantan pengikut sekte sesat, mereka pun bergegas kembali ke Alexandria. Singkat waktu, ketika Mission membetulkan jaket modifannya, Rick yang datang merasa jika Mission cocok menjadi polisi perindah Van. Mendengar Rick yang mengejeknya, ia pun berkata jika sebentar lagi Deanna akan datang untuk memberikan tugas rutin yang harus mereka kerjakan. Sesaat kemudian, Deanna pun menugaskan Rick dan Mission untuk melakukan patroli dan pengamanan jikalau terjadi sesuatu yang tidak normal. Tak cuma itu, dengan ambisinya Deanna berharap komunitas ini semakin berkembang hingga peradaban manusia normal kembali berjalan. Dirasa Deanna ngehalu, Rick yang mengetahui dunia sudah tidak mungkin seperti dulu mengajaknya keluar untuk membahas keamanan benteng terlebih dulu. Di luar, Rick menyarankan Deanna untuk membuat tower pengawas di setiap penjuru dinding karena meski benteng ini kuat, namun bukan tidak mungkin orang lain mampu memanjatnya. Akan tetapi Deanna langsung menolak karena ia tidak mau ada orang yang membawa senjata di dalam area ini. Hingga di saat itu pula, Sasha yang mendengar ucapan mereka langsung mengajukan diri untuk menjadi sukarelawan penjaga gerbang, mengingat dirinya adalah sniper terbaik di kelompok Rick. Dan meski awalnya menolak, Deanna akhirnya menurut dengan akan memasangkan Sasha dengan putranya yang bernama Spencer. Namun sebagai gantinya, mereka harus datang ke pesta nanti malam. Sementara itu, Carol terlihat berbaur dengan ibu-ibu lemah sekalian ngegibah membahas pesta yang akan diadakan di rumah Deanna. Mengetahui orang-orang akan pergi ke pesta, Carol pun merasa jika nanti malam adalah waktu yang tepat untuk beraksi. Akan tetapi, Carol meminta Rick untuk datang saja ke pesta agar orang lain tidak curiga. Sementara dirinya akan mencuri beberapa senjata, terlebih kini Carol hanya dianggap emak-emak lemah. Sesaat kemudian, Carol mendatangi Olivia yang seorang penjaga gudang makanan dan senjata dengan alasan mengambil bahan-bahan kue. Di saat itu pula, dua anggota Deanna terlihat akan mengambil beberapa senjata untuk melakukan perburuan. Lantas dengan pedenya, Tobin basa-basi di mana ia menawarkan diri untuk mengajari Carol menembak. Cukup pintar, ketika ada kesempatan, Carol terlihat membuka slot jendela untuknya menyusup nanti malam. Sontak Aaron pun kagum dengan Daryl yang mampu membedakan suara manusia dengan zombie hanya dari langkah kakinya saja. Saat Daryl keheranan, Aaron pun berkata jika dirinya hanya sedang mencari hewan buruan. Lantas Aaron meminta untuk ikut bersama Daryl. Keep up. Sesaat kemudian, mereka pun menemukan kuda hitam liar yang sedang makan di tengah ilalang. Lantas Aaron memberitahu jika ia dan Eric sudah sering berusaha menangkapnya, namun semua usahanya selalu gagal. Mendengar hal itu, Daryl pun mencoba peruntungannya. Oh boy.
Sungguh suwe, akibat zombie yang berdatangan, kuda itu pun kembali kabur. Di tengah apruk-aprukan mencari kuda, Aaron pun bertanya apakah Daryl suka menunggangi kuda. Namun Daryl memberitahu jika ia lebih suka menaiki motor tapi bukan motor Humber. A lot of bad shit. They're less scared of me because they know me. So, yeah, they were. Gotta move quick. Let's pin down with them. Melihat kuda itu sedang dikejar para zombie, mereka pun berusaha untuk menolongnya. Thanks. Naas sekali, mereka pun harus pasrah saat melihat para zombie berhasil memangsa kuda itu. Go ahead. Oh my. Kembali ke camp, Deanna pun berterima kasih saat melihat Rick dan yang lainnya mau untuk datang ke pestanya. Tak cuman itu, Rosita dan Abraham dengan Stella nyetil pun ikut hadir. Melihat banyaknya bir peletok, Abraham pun langsung menyikatnya. Sementara itu, Deanna pun memperkenalkan Rick pada suaminya yang bernama Reg. Sambil basa-basi, Reg pun kagum dengan Rick yang mampu memimpin belasan orang dan hidup di luaran sana. Lantas untuk saling mendekatkan diri, Reg pun mengajak Rick untuk mabok bersama. Wow, Rick pun semakin terpikat saat melihat Jesse meski ia datang bersama anak dan suaminya. Daryl. Melihat Daryl yang tidak ikut ke pesta, Aaron pun mengajak Daryl untuk makan malam bersama. Meskipun ragu, namun setelah mendengar spaghetti bagong, Daryl pun setuju. Di tengah nikmatnya makan malam, Aaron yang mengetahui Daryl menyukai motor langsung mengajaknya pergi ke garasi. Sungguh baik hati. Rupanya Aaron berniat memberikan rakitan motornya untuk Daryl, terlebih ia sudah menyerah untuk merakitnya. Tak cuma itu, Aaron pun meminta Daryl untuk menjadi seorang perekrut seperti dirinya, mengingat Eric yang cekernya patah membutuhkan beberapa bulan penyembuhan. Mendengar hal itu, Daryl yang memang tidak punya kegiatan akhirnya menerimanya. Thanks. Kembali ke pesta, melihat Olivia yang sudah datang, Carol bergegas melancarkan aksinya. Di saat itu pula, si mamah muda Jesse mengajak Rick untuk berkenalan dengan suaminya yang bernama Pete. Sambil basa-basi, Rick terlihat kikuk saat berbincang-bincang. Melihat minumannya habis, Pete langsung mengambil gelas Rick untuk kembali diisi awok-awok. Sesaat setelah Pete pergi, Jesse yang melihat orang-orang bisa kembali berkumpul, merasa kehidupan mereka kini menjadi lebih baik dibanding harus ngegembel di luar. Namun bukannya mendengarkan, Rick malah sibuk menatap kecantikan Jesse yang membuatnya mabuk kepayang. Hingga di tengah obrolan, Sam si anak bungsu Jesse mengeluhkan kue pesta yang sudah habis. Mendengar hal itu, Rick berkata jika ia akan menyuruh Carol untuk membuatkan kue khusus untuk Sam. Hey Sam. Trying to make a getaway, huh? Melihat kecerahan tubuh Sasha, Spencer pun mengajak Sasha berkenalan. Namun mengetahui Spencer hanya ingin menjajal lubangnya, Sasha pun pamit pergi menghampiri kelompoknya. What are you doing? Sontak Carol pun kaget saat melihat Sam yang mengikutinya. Sam pun berkata jika ia hanya ingin dibuatkan kue. Melihat situasi ini, Carol meminta Sam untuk merahasiakan tindakannya ini. Akan tetapi Sam yang tidak pernah berbohong akan memberitahukan hal ini pada si ibu. Dirasa sulit, Carol pun terpaksa mengancamnya. One morning you wake up and you won't be in your bed. Far, far away. No one will come to help. You too, isn't it?
Sontak Rick semakin terpikat saat melihat jiwa keibuan Jesse yang begitu kental. Di tengah basa-basi, bau-bau perselingkuhan pun kian harum tercium di antara mereka. Eta si Cowboy bagaikan menjilat ludah sendiri. Kini Rick malah nge-cosplay menjadi Sen, di mana Rick nekat mencium Jesse yang sudah mempunyai anak dan suami. Sasha? Melihat Sasha yang melamun, Diana mengajak Sasha untuk bergabung dengan yang lain. And the point of book club is that we all, I know how to work one of these machines. Sasha, honey, what's your favorite meal? Di tengah rasa cemas, Sasha pun kesal saat si Galing terus menanyakan hal yang tidak penting. What's yours? That's what you worry about? Di keesokan harinya, Diana pun heran dengan Sasha yang bertingkah gelo ketika pesta. Dirasa Sasha belum menerima kenyataan, Diana langsung memberikan sebungkus peluru untuk Sasha melampiaskannya di luar. Sementara itu, Carol pun memberikan hasil lootingan yang ia bawa dari gudang senjata. Namun Daryl yang sudah melihat kebaikan Aaron merasa jika mereka sudah tidak memerlukan senjata lagi. Melihat Daryl yang mulai merasa nyaman, Carol dan Rick yang takut sesuatu hal buruk terjadi tetap akan menyimpan senjatanya. Kembali ke camp, Mission yang mulai merasa nyaman juga terlihat menyimpan pedang bersejarahnya. Hey, Rick. Wah, sungguh gelo. Rick yang menyukai Jesse seolah tidak terima saat melihat Jesse jalan bersama suaminya sendiri. Apakah Rick benar-benar akan menjadi Sen Part 2? Nantikan saja kisahnya hanya di alur cerita film Sekayang 2.